Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Intan Yulistia. Kali ini aku akan bikin video tentang apa aja sih kriterianya menjadi star seller Shopee. Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Pertama, kita klik aplikasi Shopee. Lalu paling bawah klik notifikasi yang paling bawah. Oke, biasanya ada laporan mingguannya kayak gitu. Nah, di situ ada kriteria-kriterianya untuk jadi star seller. Coba ya, aku cari dulu di notifikasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Laporan mingguan tokomu. Jadi setiap minggu itu toko kita diberikan laporan penjualan sama Shopee. Nah, kita scroll ke bawah. Oke. Nah, di situ ada bacanya kriteria star seller Shopee. Apa aja sih kriterianya? Pertama, penilaian toko. Targetnya minimal 4,5. Nah, performa toko aku minggu kemarin 4,7, jadi di atas target. Oke, checklist 1 ya. Berarti toko aku udah lolos nih, 1. Dan kedua, total orderan bulanan minimal 100. Nah, toko aku berhasil mendapatkan pesanan 208. Berarti lewatin target. Checklist ya, udah 2. Lalu total pengikut berikutnya minimal harus 25. Untuk bulan kemarin aku berhasil mendapatkan 205. Berarti sudah melampaui target. Oke, checklist lagi, udah 3 nih. Terus persentase membalas chat. Nah, itu minimal 80. Nah, aku dapat performa chatnya 96, berarti sudah melampaui target. Checklist lagi. Udah lolos 4 nih. Terus penalty point harus 0. Nah, aku juga dapat 0. Terus total hari daftar produk pre-order harus di atas 20%. Targetnya di bawah 5. Nah, performa toko aku 0. Nah, jadi secara keseluruhan toko aku sudah memiliki 6 kriteria star seller Shopee. Lalu ada lagi nih indikator performa toko lainnya. Rata-rata waktu pengemasan harus di bawah 2,0. Toko aku 00, berarti target juga ya. Untuk selanjutnya, tingkat keterlambatan pengiriman pesanan harus di bawah 10%. Nah, toko aku nggak ada. Oke, maka target lagi. Lalu tingkat pesanan tidak terselesaikan minimal harus di bawah 10%. Nah, toko aku 0%, maka target lagi. Nah, jadi secara keseluruhan untuk ke-9 kriterianya toko aku sudah memenuhi kriteria untuk jadi star seller Shopee. Nah, itu tadi ya 9 kriterianya untuk menjadi star seller Shopee. Tapi sekarang per tanggal 6 kemarin Shopee melakukan perubahan untuk update kriteria star seller Shopee. Sekarang menjadi kriterianya untuk jumlah transaksi berhasil pada bulan sebelumnya minimal 30 pesanan, dan untuk jumlah pembeli berbeda di bulan sebelumnya minimal 10 pembeli. Untuk jumlah produk pre-order di bawah 20% selama maksimal 5 hari. Perhitungannya hanya akan dilakukan jika ada 300
produk pre-order di toko Anda. Informasi penting untuk penjual yang telah menjadi star seller. Pertama, untuk tetap menjadi star seller, penjual harus mempertahankan kriteria-kriteria berikut ini. Pertama, toko harus memiliki jumlah transaksi sebanyak minimal 15 pesanan pada bulan sebelumnya. Kedua, toko minimal melayani 9 pembeli yang berbeda pada bulan sebelumnya. Yang ketiga, toko memiliki persentase dan jumlah produk pre-order di bawah 20% selama maksimal 5 hari. Perhitungan hanya akan dilakukan jika ada di atas 300 produk pre-order di toko kalian pada bulan sebelumnya. Lalu poin kedua adalah penjual star seller Shopee akan mendapatkan peringatan jika 1. Toko memiliki jumlah transaksi berhasil antara 15 sampai 17 pesanan pada bulan sebelumnya. 2. Toko melayani 9 pembeli berbeda pada bulan sebelumnya. Nah, jadi itu teman-teman untuk update kriteria star seller Shopee-nya. Nah, ini ada penurunan jumlah sih dari kriteria sebelumnya. Nah, jadi kemungkinan besar kalian juga bisa menjadi star seller Shopee dengan cepat. Oke, langkah selanjutnya kita pelajari lebih lanjut yuk. Klik yang paling bawah tadi ya. Siapakah star seller Shopee? Star seller Shopee merupakan apresiasi untuk penjual yang telah aktif dan memiliki pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Detail kriteria star seller Shopee adalah sebagai berikut. Pertama, telah memiliki KTP dan terdaftar yang disetujui oleh Shopee. Jadi kalau kalian belum daftar, maka belum bisa jadi salah satu kriteria star seller Shopee. Dan yang kedua, toko memiliki persentase chat dibalas 80%. Nah, jadi kalau ada pembeli yang chat, kalian harus balesnya harus cepet juga ya. Dan kalian harus balas semua pertanyaan-pertanyaan pembeli. Nah, yang ketiga, toko memiliki penilaian di atas 4,5. Nah, ini untuk penilaian produk ya. Jadi kalau salah ada pesanan terus produk yang kalian kirim ke pembeli, nah terus pembeli mengulasnya, ini akan masuk ke poin nomor 3. Untuk yang keempat, toko memiliki persentase dan jumlah produk pre-order di bawah 20% selama maksimal 5 hari. Perhitungan hanya akan dilakukan jika ada di atas 300 produk pre-order di toko Anda pada bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak ada 300 produk, maka nggak apa-apa gitu. Yang kelima, toko memiliki minimal jumlah transaksi berhasil di atas 30 pesanan atau pendapatan bersih tidak termasuk biaya lain-lain kurang lebih 100 juta pada bulan sebelumnya. 6. Toko melayani di atas 10 pembeli berbeda pada bulan sebelumnya. Dan yang ketujuh, toko tidak memiliki poin penalti. Apa aja sih poin penalti? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk yang ke-8, toko tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, penjanggalan atau aktivitas akun atau penyalahgunaan program dari Shopee untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi itu salah satu kriterianya teman-teman. Kalau kalian mau jadi star seller Shopee, kalian harus bisa memenuhi
syarat-syarat tersebut. Jika ada pertanyaan, kalian tulis aja ya di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan jawab pertanyaan kalian satu-satu. Ngebahas kriterianya, lalu lanjut kita ngebahas proses menjadi star seller Shopee. Nah, untuk prosesnya, untuk toko yang terpilih nanti akan dikirimkan undangan sama Shopee pada hari Kamis jam 4. Jadi nanti ada undangannya, bila kalian bersedia atau tidaknya kalian tinggal isi aja formnya. Dan apabila penjual telah menjadi star seller, maka penjual harus mempertahankan kriteria yang tadi sudah disebutkan ya. Dan penjual juga tidak memperbolehkan menjual barang-barang sebagai berikut. Pertama, barang-barang deskripsi produk dan kemasan yang mengandung unsur barang palsu atau tiruan. Nah, jadi itu tidak boleh untuk dijual ya. Yang kedua, produk perawatan kulit yang tidak memiliki izin POM. Lalu yang ketiga adalah produk yang berhubungan dengan kesehatan, seperti suplemen, vitamin, atau resep dokter atau lain sebagainya. Dan selanjutnya produk share in jar. Maksudnya adalah produk yang dijual dalam kemasan yang lebih kecil. Jadi kayak misalnya beli hand sanitizer yang 1 liter terus kalian kemasin menjadi berapa mili kayak gitu, itu nggak boleh. Selanjutnya tidak boleh menjual barang bekas. Lalu tidak boleh menjual parfum badan. Lalu tidak boleh menjual produk MLM. Lalu selanjutnya tidak boleh menjual lensa kontak yang biasanya lebih familiar disebut dengan softland. Selanjutnya tidak boleh menjual voucher. Lalu selanjutnya jasa yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Shopee, seperti contohnya jasa titip atau just tip, jasa impor, jasa sewa, dan jasa lain sebagainya. Jika penjual yang menjual barang-barang tersebut, maka akan dikeluarkan dari program Star Seller. Oke teman-teman, itu tadi ya kriterianya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Bye.